Kita awali bab 6 ini dengan mengemukakan kutipan yang dikemukakan John Maxwell yang berbunyi, "Jika Anda ingin berhasil, Anda harus memusatkan perhatian pada apa yang Anda bisa lakukan, bukan pada apa yang Anda tidak bisa lakukan." Pendahuluan. Mempunyai bakat, kemampuan, kecerdasan, tanpa fokus, ibarat orang ingin menangkap 2 kelinci sekaligus dalam satu waktu. Fokus bisa mendatangkan kekuatan yang sangat besar. Tanpa fokus, Anda akan sering merasa kehabisan tenaga dan tidak mampu mencapai banyak hal. Dengan fokus, Anda akan menemukan bahwa bakat dan kemampuan Anda akan mendapatkan arah dan sampai di tempat tujuan. Beberapa kenyataan yang perlu kita ketahui. Pertama, fokus tidak datang secara alami bagi sebagian orang. Kita hidup dalam suatu kebudayaan dengan pilihan dan kesempatan yang hampir tidak terbatas. Karena itu, sebagian besar orang menemukan diri sendiri tertarik ke berbagai hal. Penyelesaian untuk kesulitan seperti ini adalah fokus. Penyair William Matthews menulis, "Satu bakat yang ditumbuhkan dengan baik, diperluas dan diperdalam, berharga 100 kecakapan yang dangkal." Hukum pertama dari keberhasilan pada masa kini, saat begitu banyak hal berteriak menarik perhatian Anda dan langsung menuju dengan tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Kedua, fokus meningkatkan tenaga Anda. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, Anda pertama kali perlu mengetahui apa sasaran Anda. Jika Anda tidak mempunyai fokus, Anda akan berantakan. Dan apapun momentum yang sedang berjalan bagi Anda akan lenyap. Sesuatu yang luar biasa terjadi saat kita mempersempit fokus kita dan menetapkan sasaran kita. Saat itulah hal yang luar biasa terjadi. Pikiran tidak menjangkau ke arah keberhasilan sampai pikiran tersebut mempunyai sasaran-sasaran yang jelas. Ketiga, fokus mengangkat Anda. Jika seseorang terus-menerus bercita-cita tinggi, bukankah ia akan ditinggikan? Fokus selalu mempunyai pengaruh. Hanya dengan berusaha menjadi lebih baik dibandingkan sekarang, Anda akan ditinggikan. Bahkan walaupun Anda tidak mencapai apa yang Anda inginkan, dan bahkan walaupun orang lain tidak menyingkir demi Anda. Anda tidak bisa membidik bintang dan tetap tidak terpengaruh oleh usaha itu. Keempat, fokus harus ditopang. Orang tidak secara alami tetap berfokus. Tepat seperti terang secara alami kehilangan fokusnya dan menjadi tersebar. Demikian juga perhatian seseorang. Diperlukan usaha yang sangat keras, tetapi hasilnya bermakna. Keberhasilan adalah kesadaran yang maju terus tentang sesuatu sasaran yang layak dikejar. Pengertian tersebut menyatakan bahwa keberhasilan bukan suatu peristiwa. Itu
adalah suatu proses. Dan setiap kali Anda terlibat dalam suatu proses yang membutuhkan waktu, fokus memang sangat penting. Hanya orang-orang yang mampu tetap fokus, yang bisa mengharapkan untuk mengarahkan bakat mereka dan mencapai sesuatu tingkat keberhasilan. Manfaat berpikir terfokus. Pola pikir terfokus menghilangkan gangguan dan kekacauan mental sehingga Anda bisa berkonsentrasi pada suatu masalah dan berpikir secara jernih. Pola pikir terfokus bisa mendatangkan beberapa manfaat, di antaranya: 1. Pola pikir terfokus memanfaatkan energi untuk tujuan yang diinginkan. Fokus bisa membawa energi dan kekuatan pada segala sesuatu, apakah itu secara fisik atau secara mental. Pola berpikir terfokus dan berlatih akan meningkatkan kemampuan. Semakin besar suatu masalah atau isu, pola pikir terfokus sangat diperlukan untuk mengatasinya. 2. Pola pikir terfokus memungkinkan ide berkembang. Penyelesaian masalah, solusi atau pengembangan seringkali diawali dengan brainstorming atau curah gagasan. Dengan cara ini akan dihasilkan banyak gagasan baru. Tetapi untuk membawakan ide ke tahapan selanjutnya, maka kita harus bertukar pola pikir dari pola pikir ekspansif menjadi pola pikir selektif. Ide yang baik bisa menjadi gagasan besar jika mendapat perhatian tertentu. Dan jika pola berpikir terfokus berada pada posisinya yang terbaiknya, bukan hanya menjadikan ide tumbuh, kita pun ikut tumbuh. Yang ketiga, pola pikir terfokus membawa kepada kesuksesan. Warren Buffett yang dilaporkan sebagai investor terkaya di dunia mengatakan tentang diversifikasi. Diversifikasi adalah proteksi atas kebodohan. Hal itu sangat tidak masuk akal jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Ada banyak arti kata untuk diversifikasi. Umumnya, hal itu berarti tidak meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang, dan itulah yang dilakukan oleh Warren Buffett. Mengenai hal ini, Warren Buffett pernah mengatakan, simpan semua telur Anda dalam satu keranjang, tetapi awasi keranjang Anda dengan cermat. Secara pribadi, Warren Buffett tidak melakukan diversifikasi. Dia lebih suka berfokus. Sebenarnya, cara dia dengan berfokus bukan dengan berdiversifikasi. Salah satu definisi terbaik yang pernah dia dengar mengenai kata fokus adalah dengan menjadikan kata itu sebagai akronim dalam bahasa Inggris. Fokus, F, singkatan dari follow atau ikuti. O, singkatan dari one atau satu. C, singkatan dari cause atau tujuan. U, singkatan dari until atau sampai. S, singkatan dari successful atau berhasil. Dengan demikian, fokus berarti follow one course until successful, yang artinya ikuti satu tujuan sampai berhasil. 4. Berpikir terfokus mendatangkan hasil yang hebat. Ada prinsip kunci yang sering gagal dipahami
mengenai memfokuskan sebuah usaha. Orang secara alami hanya mampu berfokus dengan amat baik pada satu hal dalam satu waktu. Kadang-kadang lebih dari satu, tetapi jelas tidak banyak. Misalkan Anda memiliki 80% kemungkinan untuk mencapai sebuah tujuan dengan amat baik. Tambahkan satu tujuan kedua, maka penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan Anda untuk mencapai kedua tujuan tersebut turun menjadi 64%. Terus tambahkan satu tujuan lagi, maka kemungkinan untuk mencapainya akan anjlok dengan tajam. Berakrobatlah melakukan 5 tujuan sekaligus. Misalnya, maka Anda hanya punya kemungkinan 33% untuk benar-benar mendapatkan hasil yang amat hebat pada semuanya. Untuk melakukan hasil yang istimewa, Anda harus berfokus pada sedikit tujuan yang benar-benar penting dan menyingkirkan yang sekedar penting. Karena manusia hanya mampu melakukan dengan sangat baik satu hal pada satu waktu. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menyempitkan fokus kita. Dengan demikian, kita perlu belajar melakukan lebih sedikit hal dengan amat baik daripada banyak hal sekaligus, namun kualitasnya biasa-biasa saja. 5. Pola pikir terfokus membawa Anda pada tahap-tahap berikutnya. Tak seorang pun meraih keagungan dengan menjadi seorang generalis. Anda tidak bisa mengasah keterampilan dengan mengecilkan perhatian Anda terhadap perkembangannya. Satu-satunya cara sampai pada tahap berikutnya adalah dengan berfokus. Terlepas dari apa tujuan Anda. Seorang penulis Henry Overstreet mengatakan, pikiran yang kurang dewasa berlompatan dari satu hal ke hal lainnya. Pikiran yang dewasa mencari terobosan. Arah pola pikir terfokus. Apakah setiap wilayah kehidupan kita berhak memperoleh pola pikir berdedikasi dan terfokus? Jawabannya tidak. Menurut Stephen Covey, kita harus memfokuskan pada 4 kebutuhan utama kita sekaligus. Kebutuhan material, kebutuhan intelektual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spiritual. Berikut adalah beberapa saran untuk melakukan pilihan-pilihan. Yang pertama, identifikasi prioritas Anda. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda mengejar 2 kelinci, keduanya akan lolos. Sayangnya, itulah yang banyak orang lakukan. Mereka tidak memusatkan perhatian mereka, dan akibatnya mereka menjadi tidak efektif. Mungkin alasannya adalah bahwa orang-orang dalam kebudayaan kita memiliki terlalu banyak pilihan, hampir tidak terbatas. Ahli manajemen Peter Drucker mengakui fenomena ini. Ia berkata, konsentrasi adalah kunci pada hasil-hasil ekonomi. Tidak ada prinsip lain dari keefektifan yang dilanggar sama konstannya pada masa kini, seperti prinsip dasar konsentrasi. Semboyan kita tampaknya adalah, marilah kita melakukan sedikit dari segala sesuatu.
Jika Anda ingin mengembangkan bakat atau kemampuan Anda membutuhkan fokus. Jika Anda mau memusatkan perhatian, Anda perlu mengetahui apa prioritas sejati Anda dan kemudian mengikutinya. 2. Pusatkan perhatian kepada kekuatan. Pertama dan utama, catat prioritas Anda. Bagi Anda sendiri, keluarga, organisasi, maupun masyarakat. Seorang konsultan dan ahli pikir Edward de Bono menyatakan, sebuah kesimpulan merupakan tempat di mana Anda merasa lelah untuk berpikir. Sayangnya, banyak orang menempatkan prioritas atas dasar kriteria yang tidak jelas, yaitu kemana mereka menghabiskan tenaga. Sebenarnya, ada banyak cara menetapkan prioritas. Jika Anda tahu diri Anda dengan baik, mulailah berfokus pada kekuatan Anda atau kelebihan diri Anda. Segala sesuatu yang menjadikan manfaat terbaik dari keterampilan Anda dan talenta pemberian Tuhan. Fokus pada apa yang paling Anda senangi dan paling baik. Dalam hal ini, seorang profesor dalam sosiologi, Anthony Campolo berkata, sesuatu yang kepadanya Anda mengkomitmenkan diri sebenarnya akan mengubah diri Anda dan menjadikan Anda orang sepenuhnya berbeda. Biarkan saya mengulanginya. Bukan masa lalu, melainkan masa depanlah yang membentuk Anda. Karena sesuatu yang kepadanya Anda mengkomitmenkan diri menjadi sesuatu yang menentukan diri Anda yang sebenarnya. Lebih dari apapun yang pernah terjadi pada Anda hari kemarin atau hari sebelumnya. Ketika kita melihat pada banyak hal yang bisa berfungsi dan mendorong anggota tim, kita menciptakan energi positif. Kita mendapatkan berbagai hasil terbaik ketika kita melibatkan kemampuan banyak orang. Tiger Woods berkonsentrasi memaksimalkan berbagai kekuatannya, seperti halnya banyak pengusaha sukses dan atlet terkenal. Ketika kita hanya mengurusi kelemahan kita hanya akan bisa membuat sedikit kemajuan. Sedangkan ketika kita mengeksploitasi kekuatan kita malah memperbesar kekuatan tersebut. Untuk mengkomitmenkan diri Anda terhadap sesuatu, Anda dapat menggunakan aturan 80/20, yaitu memberi 80% untuk usaha yang berfokus kepada kekuatan Anda dan 20% untuk kegiatan paling penting. Usahakan aset terbaik Anda dan jangan sia-siakan waktu Anda. 3. Temukan anugerah Anda. Walaupun masih dalam keadaan terpendam, tersembunyi, dan belum berkembang, benih keagungan dan kehebatan sudah ditanam Tuhan di dalam diri kita. Kita diberi anugerah luar biasa yang kita miliki sejak lahir. Berbagai bakat, kemampuan, hak istimewa, kecerdasan, kesempatan, yang sebagian besar masih tetap rapi tertutup, kecuali kalau kita mau membukanya melalui keputusan dan upaya kita sendiri. Sayangnya, banyak orang tidak memperhatikan diri sendiri dan punya kemampuan, anugerah, atau talenta itu. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan potensinya itu. Seperti yang dikatakan
Buckminster Fuller. Semua bayi dilahirkan cerdas. 9.999 dari setiap 10.000 bayi itu begitu cepat dan sembrono dijadikan tidak cerdas lagi oleh orang-orang dewasa. Mereka menerima sedikit dorongan atau afirmasi, dan akibatnya mereka kehilangan arah. Jika Anda mengalami kondisi seperti itu, Anda perlu bekerja keras secara ekstra untuk memikirkan anugerah apa yang Anda miliki. Carilah profil kepribadian Anda. Wawancarailah sahabat-sahabat dan anggota keluarga Anda untuk melihat di mana menurut mereka Anda bersinar. Luangkan waktu untuk merefleksikan kesuksesan Anda di masa lalu. Jika Anda ingin memfokuskan pola pikir Anda dalam wilayah kekuatan atau kelebihan Anda perlu tahu kekuatan atau kelebihan apakah itu. 4. Kembangkan impian Anda. Jika Anda ingin meraih hal-hal besar, Anda perlu mempunyai impian besar pula. Jika Anda tidak yakin akan impian Anda, gunakan pola pikir terfokus untuk membantu Anda menemukannya. Jika pola pikir Anda kembali ke wilayah tertentu dari waktu ke waktu, Anda mungkin mampu menemukan impian Anda di sana. Berikan waktu yang lebih terfokus dan lihat apa yang terjadi. Sekali Anda menemukan impian Anda, majulah tanpa berpikir dua kali. Renungkan nasihat Satchel Paige. Jangan lihat ke belakang, sesuatu mungkin akan menghampiri Anda. Saat Anda bertumbuh menjadi semakin tua dan berpengalaman, kebutuhan akan fokus menjadi semakin kritis. Semakin jauh dan tinggi Anda melangkah, semakin berfokus Anda seharusnya dan seperlunya. Menjadikan fokus sebagai sahabat kita. Jika kita ingin menjadikan diri kita memiliki kualitas yang hebat atau agung, kita perlu menjadikan fokus sahabat kita. Berikut ini adalah cara-caranya. Pertama, lakukan dengan sungguh-sungguh. Buatlah setiap tindakan berarti. Jika Anda ingin memaksimalkan bakat Anda dan menjadi seorang pribadi hebat atau agung, Anda perlu menjadikan setiap tindakan berarti. Anda harus menentukan kemana Anda ingin pergi dan bagaimana sampai di sana. Orang-orang yang tidak bisa memutuskan tentang apa yang mereka ingin lakukan atau kemana mereka ingin pergi, tidak bisa mengambil dari kekuatan-kekuatan mereka atau bakat mereka. Akibatnya, mereka akan sekedar hanya mengikuti arus. Peneliti dan penulis Bill Copeland menasihati, Anda telah menyingkirkan sebagian besar dari rintangan jalan menuju keberhasilan saat Anda mengetahui perbedaan antara gerakan dan arah. Melakukan dengan sungguh-sungguh adalah tentang memusatkan perhatian pada melakukan hal-hal yang benar, waktu demi waktu, hari demi hari, dan kemudian mengikutinya secara konsisten. Dalam hal ini Presiden John F. Kennedy menegaskan, usaha dan keberanian memang tidak cukup tanpa maksud dan arah. Kedua, tantanglah dalih atau alasan Anda. Orang-orang yang tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan segera menjadi frustasi. Kita semua mempunyai dalih
atau alasan untuk tidak melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita tidak mempunyai cukup waktu. Kita tidak memiliki cukup sumber daya. Kita tidak mempunyai cukup bantuan. Kita mempunyai masalah. Kita memiliki kelemahan. Kita mengalami gangguan-gangguan. Apakah kita seharusnya membiarkan hal-hal itu mengalihkan kita dari jalur yang benar? Tentu jawabannya tidak. Ketiga, jangan biarkan masa lalu menguras perhatian Anda. Jika Anda ingin menggunakan bakat Anda dengan sebaik-baiknya dan mencapai keberhasilan, Anda perlu menjadikan apa yang sedang Anda lakukan sebagai fokus. Berusaha keras untuk mencapai keberhasilan hampir sama dengan mengemudikan sebuah mobil. Anda lebih baik melihat kaca spion Anda dari waktu ke waktu, tetapi tidak untuk memberikannya perhatian penuh. Jika Anda melakukannya, Anda akhirnya akan tidak mampu maju sama sekali. Keempat, pusatkan perhatian pada masa kini. Sama seperti Anda harus melepaskan fokus Anda dari hari kemarin, Anda seharusnya tidak mengarahkannya ke hari esok. Jika Anda selalu berpikir tentang hari esok, Anda tidak akan pernah menyelesaikan apapun hari ini. Fokus Anda perlu tetap di satu tempat yang bisa Anda kendalikan, yaitu hari ini. Yang ironis adalah bahwa jika Anda memusatkan perhatian pada hari ini, Anda akan mendapatkan hari esok yang lebih baik. Anda dapat melakukan hal-hal tertentu setiap hari untuk menolong Anda dalam bidang ini. Anda dapat membaca untuk bertumbuh dalam kehidupan pribadi Anda. Anda bisa mendengarkan orang-orang lain setiap hari untuk memperluas perspektif Anda. Anda perlu menghabiskan waktu setiap hari untuk menerapkan apa yang sedang Anda pelajari. Dan Anda bisa menulis setiap hari supaya bisa mengingat apa yang telah Anda pelajari. Kelima, tetaplah pusatkan pada hasil-hasilnya. Setiap kali Anda memusatkan perhatian pada kesuksesan kerja yang sedang dilakukan daripada hasil-hasilnya, Anda kemungkinan besar akan menjadi putus asa. Jika Anda terlalu lama berada dalam kesukaran-kesukaran, Anda akan mulai mengembangkan rasa mengasihani diri sendiri daripada disiplin diri. Dan perhatian Anda akan terpecah daripada terfokus. Akibatnya, Anda akan mencapai hal-hal yang semakin sedikit. Dengan memusatkan perhatian pada hasil tanpa mengabaikan proses yang benar, Anda akan menemukan bahwa lebih mudah untuk bersikap positif dan bersemangat. Hal lain yang bisa mengalihkan perhatian Anda dari hasil adalah interaksi dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi usaha Anda, sementara Anda bekerja untuk mencapai impian-impian Anda. Beberapa di antaranya dengan cara negatif. Ada 5 jenis orang yang mungkin Anda jumpai. Pertama, penyegar. Mereka mengilhami impian-impian Anda dan memperkuat bakat-bakat Anda. Kedua, pemurni. Mereka membentuk ide-ide Anda dan memperjelas visi Anda. Ketiga, pemantul. Mereka mencerminkan tenaga Anda, tidak menambahkan atau menguranginya. Keempat, penggoda.
Mereka berusaha mengurangi visi dan usaha Anda sampai tingkat kenyamanan mereka. Kelima, penolak. Mereka menyangkal bakat, menghalangi usaha, dan mengganggu visi Anda. Jika Anda tetap berfokus pada hasil, Anda akan tetap tegar. Pujian orang lain kemungkinannya bisa menjadikan Anda sombong. Dan pengaruh negatif orang-orang seperti penggoda dan penolak mungkin kecil sekali dampaknya. 6. Tundalah upah sampai pekerjaan itu selesai. Salah satu rahasia yang saya pakai untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun adalah memberikan upah pada diri saya sendiri saat saya telah melakukan yang sebaiknya saya lakukan. Demikian kata John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan. Sayang, banyak orang menginginkan upahnya lebih dahulu sebelum pekerjaannya selesai. Dan untuk alasan itulah, mereka tidak tetap terfokus semampu mereka. Sebuah rahasia dari kehidupan yang dijalani dengan baik adalah membuat setiap tindakan berarti, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Fokus jenis itu menolong orang untuk hidup tanpa penyesalan, karena itu mengarahkan dan menggunakan bakat dan kesempatan mereka dengan sebaik-baiknya. Jika Anda tahu bahwa Anda mempunyai bakat, dan memang Anda bersemangat serta aktif, tetapi Anda tidak melihat hasil konkret, maka tidak adanya fokus kemungkinan besar adalah masalah Anda. Diperlukan bakat ditambah fokus untuk mencapai potensi Anda dan menjadi orang yang Anda inginkan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.